Konten mukbang memakan korban. Konten kreator ini makan tanpa henti selama lebih dari 10 jam dan disiarkan secara langsung setiap hari dengan mengkonsumsi lebih dari 10 kg makanan. Di Indonesia, konten mukbang juga makin marak karena banyak disukai penonton. Cek saja subscribernya Ria SW, Tan Boy Kun, atau Next Carlos. Dan seharusnya label jangan ditiru juga dicantumkan di berita-berita korupsi yang dilakukan koruptor di media massa agar masyarakat tidak meniru kelakuan koruptor yang mukbang uang rakyat. Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Dunia broadcasting sudah mengalami pergeseran dalam 5 tahun terakhir. Yang dulunya dimonopoli oleh stasiun TV, sekarang tidak lagi. Siapapun bisa memiliki saluran broadcasting sendiri. Salah satunya melalui channel YouTube. Salah satu konten yang menyedot perhatian banyak orang adalah konten mukbang. Meskipun belakangan banyak menuai kontroversi, termasuk beberapa negara berencana melarang dan membuat regulasi mengenai konten mukbang, namun konten kreator masih saja membuat konten-konten sejenis karena jumlah viewernya yang banyak dan menjanjikan penghasilan yang besar. Bahkan mereka tidak segan-segan membuat acara live mukbang yang akhirnya berdampak buruk, termasuk menyebabkan kematian. Apa sih mukbang itu? Secara umum mukbang adalah siaran video streaming di mana konten kreator menunjukkan dirinya sedang makan. Namun mukbang kini sering dikaitkan dengan mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar selama siaran berlangsung. Namun kata mukbang sendiri berasal dari Korea Selatan, merupakan gabungan dari meongnyeon yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran. Sehingga makna awalnya mukbang sama sekali bukan berarti makan dalam porsi yang besar. Dalam konten-konten berbahasa Inggris, mukbang dikenal sebagai eatcast, yang juga sama sekali tidak berarti konsumsi makanan dalam jumlah besar. Mukbang sendiri mulai terkenal di Korea Selatan sekitar tahun 2010, berawal dari banyaknya orang di Korea Selatan yang makan sendirian alias gak ada temen. Jadi muncullah konten-konten orang sedang makan, sehingga meskipun makan sendirian terasa ada temannya. Mukbang biasanya direkam terlebih dahulu. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini banyak yang disiarkan secara langsung melalui platform seperti YouTube, Twitch, bahkan saat ini sedang tren TikTok Live. Selama siaran langsung, pembawa acara atau mukbangers biasanya akan berinteraksi dengan penonton. Interaksi inilah yang membuat penonton merasa seolah-olah tidak makan sendirian. Sehingga harusnya makna awalnya mukbang bukan tentang banyaknya makanan yang dimakan, tetapi tentang perasaan ditemani. Meskipun pada kenyataannya mereka makan sendirian. Namun, saat ini mukbang sudah mengalami pergeseran makna. Entah karena sudah terlalu banyak konten makan, sehingga muncul ide dan kreativitas untuk makan dalam porsi besar yang membuat lebih menarik, sehingga saat ini yang disebut mukbang identik dengan makan dalam porsi dan jumlah yang besar. Namun memang dalam video mukbang tidak ada aturan khusus bahwa porsi harus besar. Semua itu bisa jadi adalah kreativitas dari para kreator konten untuk menarik lebih banyak penonton saja. Atau mungkin beberapa orang memang memiliki nafsu makan yang besar. Sementara yang lain mungkin hanya ikut-ikutan tren karena menyadari hal tersebut disukai oleh penonton. Namun, mukbang juga meninggalkan kontroversi. Di samping dianggap berpotensi merugikan kesehatan, konten jenis ini juga dianggap sebagai pemborosan makanan. Sebagai contoh, kasus yang menimpa Dongs Apatan dari Filipina. Seorang konten kreator berusia 38 tahun meninggal dunia usai membuat video mukbang ayam goreng melalui media sosialnya. Dalam video yang diunggah pada 13 Juni 2024 yang lalu, pria bernama asli Manoy Apatan nampak mengkonsumsi 13 potong ayam goreng dan nasi putih. Keesokan harinya, salah satu saudara Manoy melaporkan bahwa pria tersebut meninggal dunia. Menurut dokter yang merawatnya di IGD, Dong Apatan mengalami pembekuan darah di otak, yang berarti tekanan darahnya meningkat dan pembuluh darah di otaknya pecah, sehingga menyebabkan stroke hemoragik. Dan hal tersebut karena makanan asin dan konsumsi daging berlebihan, dan jika dilakukan setiap hari, pembuluh darah di otak akan tersumbat. Selain itu ada Pan Xiaoting, konten kreator mukbang ternama di Cina, meninggal saat siaran langsung tanggal 14 Juli 2024.
Pan Xiaoting yang mendadak meninggal diduga karena makan berlebihan. Dikutip dari China News, saat itu dia tengah melakukan challenge makan ekstrim, yakni makan tanpa henti selama lebih dari 10 jam dan disiarkan secara langsung setiap hari. Setiap kali makan, dia berusaha mengkonsumsi lebih dari 10 kg makanan. Kematian mendadak Pan Xiaoting memicu diskusi soal regulasi industri live di media sosial, khususnya kebiasaan mukbang yang dilakukan para konten kreator yang membahayakan bagi kesehatan. Di Indonesia, konten mukbang semakin marak di media sosial. Salah satunya adalah Tan Boy Kun. Pria bernama asli Bara Ilham ini dikenal sebagai raja mukbang oleh para netizen. Konten utamanya fokus pada makan dalam porsi besar. Keunikan Tan Boy Kun tidak hanya pada kemampuannya makan banyak, tetapi juga keberaniannya menghadapi makanan super pedas. Lalu ada Ria Sukmawijaya yang lebih dikenal dengan nama channel YouTube-nya Ria SW. Sejak 2016, ia menjadi YouTuber yang fokus pada konten kuliner. Ia mulai dikenal karena vlognya yang membahas tentang makanan pedas dan berbagai jenis mie. Ria juga terkenal dengan vlog kuliner di mana ia sering menjelajahi tempat makan tersembunyi serta menyajikan makanan Korea. Selain mereka, ada juga food vlogger lain seperti Next Carlos, MG Dalenov, atau Magna yang juga menghasilkan konten mukbang. Konten ini semakin populer dan terus berkembang di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Meskipun banyak digemari, sebaiknya para konten kreator mulai mencantumkan peringatan atau himbauan agar konten mukbang, terutama makan dengan porsi yang banyak atau makanan ekstrim seperti makanan yang super pedas dengan label misalnya jangan ditiru atau dilakukan oleh profesional, layaknya acara-acara yang cenderung berbahaya lainnya. Hal ini mencegah para viewer mereka meniru apa yang dilakukan oleh para konten kreator tersebut yang bisa membahayakan masyarakat luas. Dan seharusnya label jangan ditiru juga dicantumkan di berita-berita korupsi yang dilakukan koruptor di media massa agar masyarakat tidak meniru kelakuan koruptor yang mukbang uang rakyat.